Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Karawang. Sekarang saya berada di Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Nah, di sini saya sedang melakukan panen bonteng atau timun. Nah, di sini di lokasi sawah seluas 1 hektar yang ditanam bonteng oleh BUMDes apa Pak? Kencana Sari. Nah, di sini saya bersama dengan Pak Ano selaku bendahara BUMDes. Kita tanya-tanya nih, berdiskusi tentang bonteng di sini. Kenapa BUMDes Kencana Sari ini menanam untuk ketahanan pangannya yaitu timun atau bonteng. Nah, kenapa nih BUMDes Kencana Sari dari sekian banyak ketahanan pangan, ada hortikultura, ada tanaman-tanaman cengkeh atau segala macam, kenapa lebih memilih bonteng, Pak Ano? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karno Patulati, bendahara BUMDes Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur. Terima kasih kepada Pak Emed. Mungkin pertanyaannya, kami memilih timun ataupun bonteng ini, menanam timun atau bonteng karena pemeliharanya gampang dan waktunya tidak musim hujan juga. Jadi intinya kalau musim hujan itu kan kita terlalu banyak air. Kalau timun itu kalau terlalu banyak air, rendam ya jelek. Alhamdulillah pas masa pencangkulan itu musim hujan, pas bulan puasa. Sekarang ini pas masa panen tidak musim hujan, jadi bagus untuk tanaman timun. Makanya kami memilih di BUMDes Kencana Sari tentang ketahanan pangan, memilih timun. Seperti itu Pak Med. Nah, untuk mengamalkan Permendes nomor 3 tahun 2024, yaitu anggaran dana desa itu seminimal-minimalnya 20% untuk ketahanan pangan. Nah, Desa Margasari ini mengamalkan itu untuk menanam bonteng. Nah, Pak Ano, untuk pangsa pasarnya sendiri bagaimana nih? Harganya, pangsa pasarnya, bonteng sendiri untuk untuk marketnya sendiri gimana nih mengenai bonteng? Nah, alhamdulillah karena kami itu tidak sendiri ya. Kami hanya intinya pemodalan lah ya. BUMDes itu pemodalannya gitu ya. Intinya di kelompok tani di sini, alhamdulillah ada dari orang yang udah mapan. Jadi dia udah tahu untuk kategori bonteng bagaimana gitu tentang pemasarannya. Ya, alhamdulillah kami dalam pemasarannya karena tidak memasarkan ke pasar-pasar sementara ya, sementara tidak memasarkan ke pasar-pasar, kita nginduk dulu ke pasar induk besar. Jadi di pasar induk besar juga sekarang alhamdulillah harga pasarannya lagi lumayan bagus lah gitu Pak. Kalau dibilang harga mah takut gitu Pak gitu. Nah, untuk dari awal sampai ke panen berapa lama? Nah, dari awal pencangkulan sampai ke titik pemetikan pertama itu kalau nggak salah kisaran 40 hari. Untuk obat-obatannya sendiri nih, obat-obatannya menggunakan organik atau non organik? Apa kombinasi? Kombinasi. Berarti organik dan non organik? Iya, kombinasi. Berarti obat-obatan itu sering banyak jumpa di kios? Ya, di kios. Nah, ketika antara obat-obatan terus kemudian modal dan lain-lain, kemungkinan nih ya, ini surplus atau minus atau plus gitu? Nah, kalau menurut harga sekarang, ya mudah-mudahan lebih Pak. Lebih berarti? Lebih, mudah-mudahan lebih. Kalau harga bonteng sekarang ya, timun sekarang. Iya, kalau boleh tahu nih harga bonteng sekarang tuh berapa yang sekarang lagi panen? Ini kisaran yang 2 hari sekarang aja kisaran 8.000 per kilo. 8.000 per kilo. Nah, berarti bonteng yang saat ini dipanen nih, ukurannya segede-gede. Ini super Pak, super. Ini nih, ini super sekali ini. Ya, super. Nah, ini kisaran harga 8.000 per kilo. Per kilo. Nah, otomatis nih kalau dihitung 1 hektar dapat 3 ton lah ya? 3 ton lebih. Lebih berapa? Ini sekarang aja udah 5 ton. Nah, kalau 1 hektar dapat 5 ton dengan jumlah jumlah lahan 1 hektar, nah ini dikalikan saja nih gitu. Nah, ini diperkirakan kurang lebih 25 ton lebih lah. Nah, ini diperkirakan sampai 25 ton ya sampai akhir. Nah, ini menjadi pilot project untuk BUMDes Kencana Sari. Nah, ini bisa dicontoh oleh BUMDes wilayah lain di Kabupaten Karawang untuk bagaimana mensukseskan program Presiden Prabowo, yaitu tentang ketahanan pangan. Nah, ini bonteng saat ini alhamdulillah harganya lagi lumayan yaitu 8.000. Nah, di pasar induk. Pasar induk ya. Apalagi di tingkat pengecer. Iya, tingkat pengecer. Nah, apalagi kalau misalkan ini saja bukan bulan Ramadan yang harganya tinggi, apalagi nanti kalau ketika panennya pas bulan Ramadan, mungkin tinggi karena pada kenyataannya banyak digandrungi oleh ibu-ibu untuk bonteng ini menjadi sayur untuk menu
baik di sahur maupun buka puasa. Iya. Itu kan banyak yang ke sana. Nah, ketika BUMDes Kencana Sari melakukan pilot project untuk ketahanan pangan Bonteng. Nah, apakah hanya Bonteng saja atau ada yang lain nih di BUMDes Kencana Sari? Kalau tadi kan kita menginikan tentang masalah Permendes ya. Permendes ya Pak ya? Ya itu jadi tadi 20% dari anggaran dana desa untuk ketahanan pangan yang dilimpahkan atau disalurkan kepada BUMDes. Nah, BUMDes Kencana Sari untuk saat ini alhamdulillah selain dari Bonteng itu ada pembesaran lele. Nah, itu yang tempatnya di sebelah sana itu baru berapa ya? Kurang lebih 45.000 lele kecil. Dari ukuran pembibitan dari size 34 sampai nanti diambil lagi bibit juga jadi size 56 atau 67. Kita jualnya size juga Pak. Jadi enggak pembesaran sampai gede untuk pecel lele enggak. Karena kita kalau sampai pecel lele itu akurasi waktunya terlalu panjang sampai 3 bulan. Kalau kita kembali lagi ke Bonteng nih. Apa yang menjadi kendala nih Pak Ano dan para pengelola Bonteng di sini, tanaman Bonteng yang menjadi kendala dan menjadi masalah yang sering terjadi apa nih sekarang? Ya sebenarnya kalau masalah sih sedikit sih. Ya intinya kadang-kadang kami kan butuh pekerja. Pekerja di masyarakat sendiri itu jarang yang tahu tentang bagaimana memelihara tanaman timun ini atau Bonteng ini gitu ya. Jadi kita juga yang udah pada ahli. Jadi kadang-kadang kita ngambil di desa luar yang udah ahli, kayak di pinggiran jalan baru kan banyak itu Pak. Itu kebanyakan orang Tunggak Jati, kebanyakan gitu ya orang ini. Tapi kemarin-kemarin waktu ini rumput ya, dan rumput juga kan harus dikatakan dibersihkan lah ya. Itu ada sih orang-orang sini, kadang-kadang orang sini separoh, orang sana separoh gitu. Jadi kita di inilah yang penting ada masyarakat yang bisa kerja. Kita ini ya gunanya kami mempekerjakan di wilayah sendiri. Ya alhamdulillah kemarin juga ada sekitar 20 atau 30 orang yang dipekerjakan. Hampir yang orang sini ada sekitar 10 orang, orang lainnya 20 gitu. Nah kalau tiap hari mah kita yang ngurus itu orang sini sebenarnya gitu, orang Margasari lah gitu. Nah, bagus nih. Jadi selain untuk ketahanan pangan, berarti BUMDes dengan Kencana Sari ini dengan menggunakan Bonteng ini juga menyerap lapangan pekerjaan dan tenaga kerja. Nah itu kan sebuah hal-hal yang saat ini fakta bahwa sulitnya mencari pekerjaan dan angka pengangguran yang sangat tinggi. Nah ini bisa menjadi solusi bahwa BUMDes dengan ketahanan pangan ini dapat menyerap tenaga kerja. Nah itu menjadi sisi positif bagi Kabupaten Karawang. Selanjutnya untuk hama nih Pak, hama ini ada nggak untuk Bonteng ini? Nah alhamdulillah kemarin mah udah 5 hari selama kita ini kan hari ke-7 ya kita ini metik panen. Untuk 5 hari kemarin belum terlihat. Kadang-kadang di timunnya itu suka ada totol-totol Pak, kayak basah gitu ya. Nah itu kan udah ada kena hama. Nah makanya hari ini saya sama Pak Mas itu mau disemprot lagi untuk semprot hama. Kalau kemarin semprot perkembangan buah Pak. Iya ini juga nyemprot nggak tiap hari karena nah ini dari hari nyemprot itu 3 hari metik itu baru disemprot. Itu semprot untuk membesarkan ini timun biar cepat bagus, biar dia nggak turun, nggak jatuh, maksudnya nggak jadi ini. Jadi maksudnya biar dia di pohonnya itu biar kuat. Kuat. Jadi dia tidak jatuh. Kalau jatuh kan berarti dia tidak jadi timun gitu Pak. Itu seperti itu. Nah untuk hama alhamdulillah belum ada sih. Nah jadi keuntungan Bonteng ini kan kalau misalkan banyak di wilayah lain yang menanam padi atau menanam cengkeh atau menanam horti-horti yang lain itu kan banyak hama misalkan ya. Ini Bonteng ini ternyata minim hamanya gitu. Cuman tadi kalau pas akan panen itu suka yang ada bintik putih. Nah itu kan langsung disemprot. Nah ini menjadi solusi bagaimana beriringan tentang proyek ketahanan pangan, terus kemudian penyerapan tenaga kerja, ada lapangan pekerjaan, kemudian ini meningkatkan ekonomi pedesaan. Nah jadi bersama saya dari DPC Pemuda Tani Kabupaten Karawang mendukung tentang program swasembada pangan, kita sukseskan dan ini menjadi percontohan di desa-desa di kabupaten yang lain di Kabupaten Karawang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.